Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo melakukan penggantian 3 menteri dan melantik 3 kepala badan. Tak cuma mengganti jajaran pembantunya, Jokowi juga membentuk lembaga baru, Badan Gizi dan Kepala Komunikasi Presiden. Akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya. Bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle sejumlah menterinya. Yang pertama ada Menteri Supratman Andi Atga, kader Gerindra yang dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli dari PDI Perjuangan. Kedua, Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrin yang juga kader PDI Perjuangan sebagai Menteri ESDM. Sebelumnya Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya, posisi Kepala BKPM dijabat oleh Roslan Ruslani. Roslan adalah pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Roslan juga menjadi ketua tim kampanye Prabowo Gibran pada pemilu lalu. Usai dilantik sebagai Menteri ESDM, Bahlil akan tetap berkoordinasi dengan penggantinya di BKPM Roslan Ruslani. pasti saya akan komunikasi dengan Pak Roslan. Yang kedua menyangkut dengan Satgas. Satgas itu melekat pada jabatan. Jadi Satgas itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Begitu saya sudah pindah sekarang ke Kementerian SDM, Ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi yaitu Pak Roslan. Namun karena Satgas itu adalah Menteri SDM juga sebagai Wakil Ketua. Selanjutnya, jabatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi yang sebelumnya dipegang oleh Usman Kansong diserahkan kepada politisi Partai Gerindra lainnya yakni Angga Raka Prabowo. Pada masa kampanye Pilpres lalu, Angga adalah Direktur Media Prabowo Gibran. Tak hanya menggantikan jajaran menterinya, Presiden Joko Widodo juga melantik sejumlah kepala badan. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Kepala Komunikasi Presiden. Hasan Nasbi adalah pendiri lembaga survei Sirus Network. Selain itu, ada nama Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi dan Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Dari Jakarta, Ismalia Diastriawan melaporkan. Pemirsa, masa kerja Kabinet Indonesia Maju tinggal 2 bulan. Namun Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah menteri diganti dan bertukar posisi. Penambahan lembaga hingga wakil menteri dilakukan. Pergantian posisi jabatan dalam masa kerja yang singkat ini dilakukan untuk memuluskan transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Jelaskan bahwa memang Kominfo ke depan kan tugasnya sangat berat. Terutama ada 4 isu tadi, soal yang pertama soal percepatan tata kelola dan juga regulasi mengenai perlindungan data pribadi. 1. Kedua soal percepatan pemberantasan judi online. Yang ketiga soal tata kelola perancangan mengenai data nasional. Dan yang keempat mengenai bagaimana AI untuk pelayanan publik. Regulasinya kan harus kita buat. Rasanya ini juga untuk bisa menjawab berbagai tantangan ke depan, termasuk visi misi dan program-program yang diusung oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih dan pemerintahan mendatang yang harus bisa dijalankan dengan baik. Rasanya ini merupakan wujud dari transisi kepemimpinan yang insya Allah berjalan dengan sangat baik, dengan mulus di bulan Oktober nanti. Ya, saya rasa dalam 2 bulan ini kita maksimalkan agar dapat efektif dan efisien dalam melakukan sinkronisasi yang dianggap perlu. Demikian. Dari Gerindra ada arahan nggak, Pak? Itu Pak terkait dengan kader-kader yang masuk sebagai ya sudah diarahkan oleh Ketua Dewan Pembina kami Pak Prabowo tadi pagi di kediaman beliau. Demikian. Supratman Andi Aktas ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Supratman membantah bahwa penunjukan dirinya bernuansa politis. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di lingkungan Koalisi Indonesia Maju. Dalam pelantikan yang berlangsung di Istana kemarin, sejumlah menteri, wakil menteri, hingga kepala badan turut di reshuffle. Yasona Lauli digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan HAM di masa pemerintahan Joko Widodo yang akan berakhir dalam 2 bulan lagi. Supratman mengatakan penunjukan dirinya merupakan hal prerogatif Presiden dan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik karena telah diberikan kepercayaan oleh Presiden Jokowi. Supratman yang ditunjuk sebagai Menkumham menepis anggapan bahwa pergantian ini bernuansa politis.
Sebagaimana diketahui, Yasona Lauli merupakan politikus dari PDIP. Santer terdengar, PDIP dan Joko Widodo telah berbeda jalan dan konflik ini semakin meruncing setelah Pilpres 2024. Saya berteman baik dengan Pak Yasona dan semalam kami juga kontak dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita rubah dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu. Nggak ada masalah kalau soal itu kan kewenangan hak prerogatif presiden ya. Jadi tidak ada sama sekali dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan, tugas saya untuk melaksanakan tugas itu. Supratman Andi Aktas tercatat memiliki harta kekayaan 18,4 miliar rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan ke KPK. Rincian hartanya meliputi 11 aset berupa tanah dan bangunan di Palu, Jakarta Utara, Bogor, dan Kota Toli-Toli yang nilainya mencapai 8,3 miliar rupiah. Kemudian Andi juga tercatat memiliki kendaraan yaitu Toyota Alphard dan juga Toyota Innova Venturer yang nilainya mencapai 532 juta rupiah. Harta Andi lainnya berupa surat berharga 5,8 miliar rupiah, kas dan setara kas 5,5 miliar rupiah, sedangkan hutang yang ia miliki tercatat sebesar 1,8 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Menkumham Yasona Lauli di akhir masa jabatannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Beliau menugaskan saya untuk kepada Pak Menteri kepada Bapak Presiden merekomendasikan saya merekomendasikan saya menjadi Menteri Hukum dan HAM sejak tahun 2014 dan Pak Presiden menerima. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada saya dan tentunya juga kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selama 10 tahun, hampir kurang 2 bulan. Yasona juga menyampaikan bahwa keyakinan dan kepercayaannya terhadap Supratman yang menjadi penggantinya dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta. Presiden melantik staf khusus Prabowo Subianto, Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Sementara Menkominfo Budi Aristiadi resmi melantik Prabu Revolusi sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat. Ada 4 isu yang harus menjadi skala prioritas di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu arsitektur dan rancangan regulasi mengenai perlindungan data pribadi, kedua tentang pemberantasan judi online, ketiga soal arsitektur perencanaan mengenai data nasional, dan keempat tentang regulasi dan tata kelola mengenai kecerdasan buatan untuk pelayanan publik. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo mengatakan siap membantu Menkominfo untuk mempercepat penyelesaian isu-isu tersebut. Iya, ini adalah harus dengan penuh tanggung jawab dengan waktu yang singkat. Saya rasa hari ini kita koordinasi untuk percepatan. Itu aja kita koordinasiin. Yang penting kita fokus satu tujuan, gimana caranya percepatan ini biar bisa tercapai semua dalam waktu. Sementara itu di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat, Menkominfo Budi Aristiadi resmi melantik Prabu Revolusi sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Prabu menggantikan Usman Kasong yang mengundurkan diri. Prabu mengaku dihubungi 2 hari yang lalu untuk mengisi posisi Dirjen IKP. Tentunya beberapa kegiatan internasional ya yang memang sudah dalam agenda kita harus sukseskan secara komunikasi dan juga informasinya. Lalu yang kedua juga tentunya mengenai capaian pemerintah Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya selama 5 tahun ini seperti apa, itu juga perlu kita segera buatkan ya komunikasi kepada publik. Menteri Kominfo Budi Ari menambahkan tugas di Kominfo sangat berat, harus dikerjakan cepat dalam waktu singkat. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan.
Setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Bahlil Lahadalia dan Rosan Ruslani menjalani proses serah terima jabatan di kantor Kementerian Investasi Jakarta. Kepada penggantinya, Bahlil mengingatkan tantangan besar yang akan dihadapi Kementerian Investasi. Sebelum menyerahkan jabatannya kepada Rosan Ruslani, Bahlil mengingatkan tantangan dalam Kementerian Investasi yang semakin kompleks. Pasalnya saat ini, target pertumbuhan ekonomi Indonesia harus di atas 5% setelah mengalami defisit 3% pasca COVID-19. Tantangan kantor ini ke depan semakin hari semakin kompleks di saat target pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5%. Kita baru selesai pandemi COVID, defisit keuangan kita di bawah 3%. Maka untuk bagaimana mengisi kekosongan daripada defisit tersebut, maka pertumbuhan investasi ke depan di 2025 itu mencapai 1.900 triliun rupiah. Jadi memang tantangannya semakin hari semakin besar. Sementara dalam sambutannya, sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang akan berjalan selama 2 bulan, Rosan Ruslani sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk memaksimalkan masa kerjanya yang singkat. Salah satunya dengan meningkatkan kerjasama private sector, serta mengelola investasi dengan benar dan sesuai aturan. Menurut Rosan, kedepannya investasi akan memegang peran yang krusial. Tidak lupa mantan Ketua Kadin ini juga mengucapkan terima kasih kepada Bahlil yang telah membangun dan meletakkan dasar-dasar yang sangat baik dalam Kementerian Investasi. Sebelumnya saya adalah Ketua Umum Kadin 2015-2020 dan tentunya kerjasama dengan private sector atau dunia usaha harus kita tingkatkan, harus kita maksimalkan dalam aturan dan koridor yang ada. Karena investasi ini kuehnya itu ada terlalu besar. Kalau dikerjakan oleh hanya sedikit atau negara, harus kita kerjakan bersama-sama tetapi dalam tata kelola yang benar, dalam governance yang benar. Dan dalam kesempatan ini tentunya investasi akan memainkan peran yang sangat penting. Kita ketahui pertumbuhan perekonomian Indonesia, ekonomi growth kita ini kontribusinya 30% lebih dari investasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara Jakarta. Dadan akan menjalani tugas mengurus program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dadan Hindayana resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta, dilantik Presiden RI Joko Widodo. Badan baru yang belum memiliki kantor ini akan bertugas mempersiapkan pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk pelaksanaan makan bergizi gratis bagi masyarakat. Dadan Hindayana, akademisi dan guru besar di Institut Pertanian Bogor IPB yang mendalami entomologis hingga S3. Dadan dikenal sebagai ahli bidang serangga dan proteksi tanaman. Badan ini akan mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan teknis pemantauan serta pemenuhan gizi nasional. Terima kasih, Anda masih di seputar iNews Pagi. Pemirsa, menjelang waktu pendaftaran Pilkada Jakarta,
Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus secara resmi mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan yang didukung 12 partai politik ini menunjukkan rekonsiliasi usai Pilpres. Usai tarik ulur calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Jakarta 2024, 12 partai politik akhirnya resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Pasangan ini didukung oleh 12 partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Dalam pandangan saya, koalisi ini adalah koalisi yang mencerminkan semangat rekonsiliasi, yaitu partai-partai yang mungkin berseberangan saat Pilpres, namun di Pilkada Jakarta menyatakan kesepahamannya untuk bersatu. Usai dideklarasikan, peta politik calon kepala daerah di Jakarta sudah semakin jelas. Pasangan Ridwan Kamil Suswono akan melawan pasangan dari calon independen Darmakun. Yang dihadapi Pak R.K. Suswono adalah pasangan calon independen, maka peluang Pak R.K. Suswono memenangkan Pilgub Jakarta saya kira menjadi semakin terbuka karena tidak mudah bagi pasangan calon independen untuk bersaing dan menang di Jakarta, karena di Pilgub Jakarta 2012 lalu dua pasangan calon independen juga suaranya tidak cukup signifikan. Pasangan RK dan Suswono berjanji akan menyerap aspirasi warga melalui program Reimajinasi Jakarta. Program ini sebagai implementasi transisi karena ibu kota sudah pindah ke IKN. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Hari ini Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas untuk memilih ketua umum baru pengganti Airlangga Hartarto. Dari 3 kandidat kuat yang sempat disebut-sebut, tersisa Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengklaim telah mengantongi 80% suara. Disambut yel-yel pendukungnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tiba di kantor DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat. Bahlil Lahadalia mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar. Setiba di kantor DPP, Bahlil langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia. Bahlil Lahadalia disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat ketua umum Partai Golkar. Bahlil bahkan mengklaim mengantongi dukungan lebih dari 80% suara. Hari ini saya membawa SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Ibu Sumarham dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Selain Bahlil Lahadalia, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisyam, juga mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, Ridwan Hisyam juga menjadi salah satu bakal calon ketua umum pada Munas Golkar 2019, namun kalah oleh Airlangga Hartarto. Juga ikut di dalam proses reformasi, saya melihat ada yang tidak sesuai roh Golkar di reformasi ini, maka saya terpanggil untuk meluruskan, dan insya Allah kalau pemegang suara menyadari bahwa Partai Golkar ini harus kembali kepada rohnya, insya Allah akan memilih saya sebagai Ketua Umum 2024-2029. Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas ke-11 hari ini dan besok 20 dan 21 Agustus di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Tema Rapimnas dan Munas Partai Golkar 2024 adalah Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Munas Partai Golkar diklaim akan diikuti sekitar 1.500 peserta dan Rapimnas dengan 500 peserta dari 38 provinsi dan 558 kabupaten kota. Rapimnas Partai Golkar akan berisi agenda pengesahan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar, serta pengesahan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketum Partai Golkar, juga pengesahan jadwal Munas. Sementara Munas yang digelar kemudian akan membahas laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2019-2024 serta pemilihan dan penetapan Ketum Partai Golkar terpilih DPP Partai Golkar periode 2024-2029.
Munas Partai Golkar digelar lebih cepat dari jadwal bulan Desember 2024 setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Pemirsa, meski telah bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso tetap mengajukan peninjauan kembali. Terkait dengan hal ini, pihak Kejaksaan Agung menyampaikan pengajuan PK merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Wongso resmi bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024. Meski sudah bebas bersyarat, tim kuasa hukum Jessica menyatakan akan tetap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mempersilahkan Jessica Wongso untuk mengajukan peninjauan kembali terkait kasus sianida yang menjeratnya 8 tahun lalu. Menurutnya, pengajuan PK merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Yang menjelaskan bahwa pengajuan PK berdasarkan pasal 263 KUHP, terpidana atau ahli waris bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun yang menjelaskan bahwa tim kuasa hukum Jessica harus siap menunjukkan adanya bukti baru atau novum untuk bisa mengajukan peninjauan kembali. Kembali atau tidak, tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada, ya. Bahwa dalam pasal 263 KUHP sebagai hukum acara kita di sana secara lugas menyatakan bahwa terpidana ataupun ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, jadi dari sisi kami tentu melihat bahwa ini merupakan hak yang bersangkutan, apakah akan mengajukan peninjauan kembali atau tidak. Nah, tetapi harus diingat juga bahwa dalam pasal 263 itu tentu juga telah disyaratkan bahwa seseorang terpidana atau ahli warisnya ketika akan mengajukan peninjauan kembali juga harus didasarkan pada alasan-alasan pengajuan PK itu sendiri. Nah, misalnya apakah benar ada bukti baru atau novum. Nah, kemudian misalnya apakah ada memang kehilapan, ya, atau kesalahan hakim sewaktu mengadili, ya. Jadi ini sangat penting untuk sebagai syarat pengajuan PK. Nah, Sebelumnya Jessica telah mengajukan permohonan banding, kasasi hingga PK, namun semua perlawanannya ditolak. Minggu kemarin, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat dari Lapas Pondok Labu. Ketua Tim Kuasa Hukum Jessica, Oto Hasibuan, menyebut akan tetap mengajukan PK ke Mahkamah Agung karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Sebelumnya ia dihukum 20 tahun penjara karena dinyatakan bersalah memasukkan racun sianida ke kopi yang diminum Mirna. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Kasus berawal dari Wayan Mirna Salihin yang mengajak teman-temannya bertemu di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016. Kala itu Mirna yang memesan es kopi Vietnam dan menyeruputnya tiba-tiba kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi kemudian mengusut kasus kematian Mirna dengan melakukan olah TKP dan juga memeriksa sejumlah saksi. Mulai dari pegawai kafe, Jessica, lalu Hani, orang tua Mirna, suami Mirna, saudara kembar Mirna, hingga beberapa saksi ahli. Polisi kemudian melakukan autopsi jasad Mirna dan uji laboratorium untuk mencari tahu penyebab kematian Mirna. Hasil autopsi Mirna ditemukan ada zat korosif yang menyebabkan pendarahan di lambung Mirna, yakni racun sianida. Pada 29 Januari 2016, polisi pun menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dan harus mendekam di rutan Direktorat Reserse Kriminal Mapolda Metro Jaya dengan masa penahanan 120 hari. Pada 1 Maret 2016, pengadilan menolak pra-peradilan Jessica. Lalu pada 27 Mei 2016, Jessica menempati rumah tahanan perempuan Pondok Bambu. Pada 15 Juni 2016,
Sidang perdana Jessica Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang ini menyedot perhatian publik hingga ruang sidang pun membludak. Sidang digelar terbuka bahkan disiarkan secara live oleh media massa. Sidang terus dijalani Jessica hingga 32 kali persidangan. Pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis 20 tahun penjara karena perbuatannya dianggap sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica pun harus menjalani hari-harinya di rutan Pondok Bambu. Lalu pada 7 Desember 2016, Jessica lewat kuasa hukumnya Otto Hasibuan menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. 23 Februari 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menolak banding Jessica. Lalu pada 9 Mei 2017, Jessica menempuh upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi atas kasusnya ke Mahkamah Agung. Lalu pada 21 Juni 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jessica. 22 Juni 2017, Jessica mengajukan peninjauan kembali atau PK. Lalu pada 31 Desember 2018, Mahkamah Agung merilis hasil PK yang diajukan Jessica dan menolak upaya PK tersebut. Jessica pun dihukum 20 tahun penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Kasus kopi sianida Jessica Wongso kembali mencuat. Pada 30 September 2023, Netflix membuat heboh lantaran merilis film dokumenter terkait kasus pembunuhan terhadap Mirna berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Film tersebut memantik kembali reaksi masyarakat terhadap kasus tersebut. Masyarakat menjadi ragu akan kebenaran di balik kasus tersebut dan banyak yang beropini bahwa Jessica Wongso tidak bersalah. Melalui film dokumenter tersebut, salah satu kejanggalan yang ditemukan penonton adalah jasad Mirna tidak diotopsi secara menyeluruh, padahal kematian korban tidak wajar. Adapun kesaksian ahli forensik RS Polri Kramat Jati Slamet Purnomo dalam persidangan mengatakan bahwa pihaknya mengambil sampel dari mayat Mirna untuk pemeriksaan toksikologi dan disimpulkan bahwa korban mengalami perlukaan pada lambung karena zat korosif. Sementara ahli patologi RSCM Jaya Surya Atmaja memberi kesaksian dalam sidang bahwa korban tidak diperiksa keseluruhan organ sehingga tidak bisa dipastikan penyebab kematiannya. Kejanggalan lain yang ditampilkan di film tersebut adalah ketika tim produksi film mewawancarai Jessica di rutan Pondok Bambu, tiba-tiba di tengah obrolan pihak lapas menginterupsi dan memblokir semua wawancara dengan Jessica. Lalu pada 18 Agustus 2024, Jessica Wongso pun bebas bersyarat. Jessica mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 dari hukumannya. Jessica Wongso tetap akan mengajukan PK terhadap kasus kematian Wayan Mirna Salihin meski dirinya sudah bebas bersyarat. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan menyebut bahwa itu adalah bentuk menghormati hukum. Otto juga mengklaim pihaknya telah memiliki novum atau bukti baru. Otto mengungkapkan bukti tersebut sudah ada pada kala itu, namun ada oknum yang menyembunyikan barang bukti sehingga putusan hakim memberatkan Jessica. Ia yakin bukti baru yang pihaknya miliki dapat mengubah penilaian hakim. Prajurit TNI penjaga misi perdamaian PBB di Libanon ikut merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Selain menggelar upacara detik-detik proklamasi, Satgas Indobait 23R juga mengikuti lomba berhadiah kambing dan ayam. Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Indobat 23R yang bertugas dalam misi kemanusiaan PBB di Libanon mengikuti berbagai perlombaan khas 17 Agustus. Perlombaan terdiri dari estafet sarung, kardus berjalan, memasukkan paku ke dalam botol, estafet air, bola kepala, serta cantolan helm. Aneka perlombaan ini melibatkan kekompakan dan kerjasama tim. Yang paling menantang, prajurit penjaga misi perdamaian ini berlomba dalam Garuda Warrior. Dalam perlombaan yang diikuti para prajurit dan wanita ini, beberapa keahlian khusus dalam kemiliteran diadu. Di antaranya kecepatan dan ketepatan merangkai senjata laras panjang, melacak jejak, serta pertolongan pertama pada korban luka. Bendera, siap! Para, sang merah putih. Sementara itu, tepat dari kemerdekaan 17 Agustus, prajurit Satgas Indobat 23R juga menggelar acara pengibaran bendera merah putih di lapangan Soekarno UNP 71. Komandan Satgas Indobat 23R Kolonel Infantri Ragung Ismail Akbar bertindak sebagai inspektur upacara.
Sementara yang bertugas sebagai komandan upacara adalah Letu Infanteri Yulian Nugroho yang merupakan Danton Force Protection. Saat upacara, seluruh prajurit TNI dan wanita ini mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di seluruh Nusantara. Pasca upacara dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada para prajurit pemenang lomba. Hadiah berupa 6 ekor kambing dan beberapa ekor ayam. Tim Liputan melaporkan. Ratusan diaspora yang tinggal di Perth, Australia merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai perlombaan. Melalui Pasar Merdeka, panitia membuka sejumlah stand yang memperkenalkan makanan khas tanah air. Bertempat di sebuah taman kota di Perth, Australia, ratusan warga Indonesia mengadakan berbagai jenis lomba. Semangat diaspora dalam lomba Hari Kemerdekaan tak surut meski diguyur hujan. Sebelum diadakan lomba, pihak Konsulat Jenderal melakukan upacara bendera. Dengan hikmat, pasukan pengibar bendera dan warga diaspora mengikuti upacara bendera. Selain mengadakan lomba, pihak panitia juga mengadakan Pasar Merdeka yang mempromosikan kuliner tanah air kepada warga lokal. Dari Perth, Australia melaporkan. Memanfaatkan bekas tambak udang, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menyulap menjadi tambak ikan nila salin yang produktif hingga menghasilkan devisa. Besarnya potensi pasar dunia membuat Presiden Joko Widodo akan kembali membuka kembali tambak nila salin di sejumlah lokasi. Memanfaatkan bekas tambak udang, jutaan ikan nila salin disebar di tambak seluas 78.000 hektar di Desa Pusak Jaya Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Presiden Joko Widodo meresmikan tambak ikan nila salin. Tingginya permintaan ikan nila hingga lebih dari 14 miliar dolar atau sekitar 230 triliun menjadi alasan dikembangkannya ikan nila jenis salin. Sebelum dijadikan tambak ikan nila salin, lahan seluas 78.000 hektar merupakan bekas tambak udang yang sudah tidak berproduksi. Tahun 2024 saja 14,4 miliar US dollar, berarti kurang lebih berapa itu? 230-an triliun rupiah. Sangat gede sekali. Oleh sebab itu, besarnya permintaan ini harus kita manfaatkan. Tetapi juga jangan langsung membuat yang gede. Saya setuju bahwa dibuat model dulu, ada modelingnya dulu. Bekerjasama dengan petambak lokal, lahan seluas 78.000 hektar dalam setahun dapat menghasilkan 4 juta ton. Sebelumnya para petani lokal melakukan budidaya ikan nila secara per orang di sejumlah danau. Pelakunya di sini yang selama ini beliau melakukan budidaya di danau-danau, dan sekarang dengan modeling nila salin ini kami berharap 78.000 ini kita garap. Kalau ini kita selesaikan terus, maka jumlah yang bisa kita produksi tidak kurang dari 4 juta ton per tahun yang bisa kita produksi, dan tentu ini akan menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kepentingan ekonomi ke depan. Namun budidaya nila salin bukan tanpa kendala. Perubahan suhu air yang drastis, tingkat oksigen yang rendah, dan kualitas air yang buruk menyebabkan ikan nila stres dan berujung kematian. Apakah ada kendala? Tentunya ya, karena ikan nila yang kita fokuskan di sini adalah benar-benar ikan yang jantan seperti itu. Nah ini sehingga dia harapannya adalah tidak akan berkembang biak begitu ya, karena kita tahu ikan itu kan gampang sekali bermimijah gitu ya, ukuran kurang lebih 100-150 gram aja dia udah beranak pinak. Nah makanya kita punya program bagaimana ikan yang ditebar di nila salin di kawasan budidaya nila salin itu adalah ikan yang jantan. Keberadaan tambak ikan nila salin kini dapat membuka lapangan kerja baru. Dari Karawang, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, News melaporkan.
Sayur lodeh naik kelas. Jika biasanya hanya berisi tahu, tempe, atau ayam, warung yang satu ini menyajikan sayur lodeh dengan isian udang galah. Isian mewah dengan harga ramah membuat sayur lodeh udang galah ini ramai diminati pembeli. Dapur sederhana, masakan luar biasa. Ungkapan itu tepat menggambarkan warung makan Mbak Rini di Kecamatan Gelagah, Lamongan, Jawa Timur. Meski sederhana, warung ini menyajikan kuliner yang tidak main-main, udang galah. Berbeda dengan tempat lain, warung ini menyajikan sayur lodeh dengan isian udang galah yang disebut warga sekitar dengan nama congga. Dengan resep turun-temurun, lodeh udang galah ini dimasak dengan bumbu rempah-rempah melimpah, sehingga menghasilkan cita rasa tinggi dan membuat pembeli ketagihan. Congga, kelan congga, rasanya itu enak banget. Itu dimasak asem-asem atau lodeh? Lodeh. Congga itu rasanya seperti apa? Enak, kenyal dagingnya. Pokoknya enak banget. Wajib nyoba ke sini. Lodeh udang galah begitu nikmat. Tekstur dagingnya tebal dan kenyal dipadu rasa gurih khas sayur lodeh. Dalam sehari, warung Mbak Rini menghabiskan 5 hingga 6 kg udang galah. Sudah 4 tahun. 4 tahun ini? Ya. Kalau satu hari habis berapa kilo ini? 5-6. Harga satu porsi lodeh congga sangat terjangkau, hanya Rp50.000. Pembeli datang dari berbagai kota, mulai dari Lamongan sendiri hingga Surabaya, Gresik, dan Tuban. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda pasti tak asing dengan olahan daging kambing, baik sate, sop maupun tongseng dan gulai banyak ditemui. Namun sebuah warung di Bantul, Yogyakarta menghadirkan olahan kambing yang agak berbeda, sate torpedo kambing. Menu satu ini dipercaya memiliki khasiat meningkatkan stamina dan menyembuhkan sakit asma. Mau mencoba? Menu kuliner olahan daging kambing satu ini cocok untuk Anda yang suka tantangan. Sate torpedo kambing, topping nanas. Bagian tubuh kambing ini memang tak banyak yang mampu mengolahnya. Namun di warung sate kambing Pak Supri di kawasan Bantul, Yogyakarta, menu ini justru menjadi salah satu favorit pembeli. Sate torpedo topping nanas menonjolkan tekstur daging torpedo yang lembut dengan topping buah nanas yang memberi rasa asam manis menyegarkan. Bahkan sate torpedo dipercaya memiliki khasiat menyembuhkan penyakit asma dan meningkatkan vitalitas atau stamina tubuh. Torpedo ini bisa, kalau makan ini, nanti asma saya itu bisa berkurang, stamina lebih oke. Terus ini rasa tongsengnya ini kan baru pertama kali ini kan ada topping nanas, jadi ada rasa asin-asinnya, ada manis-manisnya. Untuk sate torpedo kambing yang empuk dan enak, Pak Supri menggunakan torpedo kambing jantan dengan usia maksimal 7 bulan. Selain bumbu sate pada umumnya, sate torpedo Pak Supri menggunakan irisan daun jeruk serta taburan irisan buah nanas sebagai topping. Itu menurut pelanggan saya itu ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada karena punya penyakit asma, begitu makan itu asmanya tidak pernah kumat seperti itu. Itu kata pelanggan seperti itu. Seporsi menu sate torpedo kambing topping nanas dijual seharga Rp35.000. Dalam sehari, warung Pak Supri bisa menjual 25 porsi. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Liga Futsal Nusantara 2024 kelompok putri yang digelar di Gor Pancasila UGM Daerah Istimewa Yogyakarta menyajikan 2 pertandingan yang berlangsung sengit. 4 tim bersaing memperebutkan tiket masuk Liga Futsal Profesional Putri musim depan. Tim putri berlaga pada lanjutan Liga Futsal Nusantara 2024 di Gor Pancasila UGM Yogyakarta untuk memperebutkan 2 posisi terbaik sebagai tiket masuk ke Liga Profesional. Pada laga pertama panen gol terjadi saat tim Kuda Laut Nusantara Putri dari DKI yang berhasil menundukkan tim FC Junior dengan skor 7-2. Hujan gol juga mewarnai laga kedua di mana KS Futsal berhasil menang tipis dari tim Sepak Bola Plus. KS Futsal berhasil unggul dari tim Sepak Bola Plus dengan skor 6-5.
Ini diharapkan akan mendapatkan 2 tim terbaik yang akan berlaga di kompetisi profesional musim depan. Kenapa U23? Sekaligus untuk pembinaan teman-teman di daerah, teman-teman anak muda di daerah, perempuan-perempuan muda untuk berkarya di Laga futsal putri pada Liga Futsal Nusantara 2024 ini merupakan bentuk pembinaan atlet muda futsal di daerah agar mampu masuk kompetisi profesional pada musim depan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tim Rafeli FC dan Kuda Laut Nusantara berhasil lolos ke final Liga Futsal Nusantara 2024 yang digelar di Gor Pancasila UGM Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya akan bersaing ketat untuk memperebutkan kasta teratas di Liga Futsal Nusantara 2024. Permainan cepat ditunjukkan 2 tim yang tanding awal di semifinal Liga Futsal Nusantara 2024 di Gor Pancasila UGM Yogyakarta. Pada laga ini tim Rafeli berhasil menundukkan tim Merador dengan skor 4-2. Pada laga kedua tim Kuda Laut Nusantara DKI berhadapan dengan tim Juku Eja dari Sulawesi Selatan. Tim Juku Eja harus menerima kekalahan dari tim Kuda Laut Nusantara dengan skor akhir 4-3. Tim-tim usia muda, jadi mudah-mudahan nanti bisa naik ke atas lagi. Usia muda ini tetap digunakan di Liga Pro, jadi semakin banyak anak-anak muda yang naik ke atas ke Liga Profesional. Berhasil menaklukkan lawannya di semifinal Liga Futsal Nusantara 2024, Rafeli FC dan Kuda Laut Nusantara dinyatakan lolos ke final. Keduanya akan memperebutkan kasta teratas dalam Liga Futsal Nusantara 2024 dan otomatis juga akan masuk ke dalam Liga Futsal Profesional. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Partai Perindo bersama Partai Golkar menggelar deklarasi pasangan Boni Laksmana dan Bagus Rizky Dinarwan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota pada Pilkada Kota Madiun 27 November mendatang. Ribuan warga turut hadir memberi dukungan untuk pasangan muda dengan jargon bonus alias Boni Bagus tersebut. Deklarasi dukungan Partai Perindo dan Golkar untuk pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Madiun Boni Laksmana, Bagus Rizky Dinarwan digelar di Gor Wilis, Kota Madiun. Kedatangan pasangan Boni Bagus di lokasi deklarasi disambut antusias ribuan pendukung yang mengharapkan bisa membawa perubahan lebih baik untuk Kota Madiun. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyerahkan langsung surat rekomendasi DPP Partai Perindo tentang persetujuan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun kepada pasangan Boni dan Bagus. Saya maju karena masyarakat. Saya bukan maju karena keinginan saya sendiri. Jadi tentu karena saya juga berasal dari masyarakat, saya ingin mencari solusi sebenarnya ada apa sampai masyarakat meminta saya maju. Mudah-mudahan saya bisa bekerja keras, berjuang sama-sama masyarakat yang ada di kesempatan sore ini sehingga nanti kami bisa memenangi kontestasi pilkada. Acara ini luar biasa. Ini adalah satu bukti di awal bahwa Mas Boni dan Mas Bagus itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat Kota Madiun. Dan ini satu bekal yang luar biasa. Dan saya meyakini bahwa dengan kapasitas yang mumpuni dari kedua beliau akan bisa membawa Kota Madiun menjadi lebih baik. Selain memberikan surat dukungan untuk Pilkada Kota Madiun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah juga menyerahkan surat keputusan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albara dan Muhammad Rizal Oktavian. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, Lukman Hakim dan Muhammad Fauzan Ja'far. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kader Partai Perindo yang terpilih pada pemilu 2024 lalu dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kedua anggota legislatif terpilih ini berjanji akan mengawal program pro rakyat demi kesejahteraan masyarakat Oku, Sumatera Selatan. Yeri Ferliansa dan Andaran Simbolon menjadi 2 kader Partai Perindo yang dilantik menjadi anggota DPRD Ogan Komering Ulu periode 2024-2029. Keduanya resmi dilantik bersama anggota DPRD terpilih lainnya di gedung DPRD Oku. Kedua kader Partai Perindo ini akan berusaha mewujudkan visi misi Partai Perindo untuk masyarakat Oku.
Alhamdulillah kita berdua dari Partai Perindo telah selesai diakad ini kan, diakad sumpahkan, dan kebetulan tadi sudah disebut juga bagaimana kita di dalam sumpah kami untuk mengedepankan aspirasi masyarakat, terkhususnya di dapil masing-masing. DPRD Oku memiliki 35 anggota legislatif, di mana 8 kursi dari PAN, Partai Nasdem dan Gerindra masing-masing 4 kursi, Partai Hanura dan PKB masing-masing 3 kursi, sementara Partai Perindo, Partai Golkar, PDIP, PKS, dan Partai Demokrat masing-masing 2 kursi, dan terakhir PKN 1 kursi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambangi kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tandusudibyo. Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo resmi mengusung Ridwan Kamil untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu resmi diberikan setelah Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tandusudibyo, menerima silaturahmi Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo di Jakarta Pusat. Forum silaturahmi juga ya Pak ya, dan senang sekali mendengar langsung dari para calon gubernur kita ini dan wakil gubernur ini kemana ke depannya wilayah-wilayah ini mau dibawa begitu ya. Karena kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya, jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan? Ya, rasa terima kasih kami terkait rekomendasi, karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua. Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk Pilgub Jakarta 2024. Dari Jakarta, Aya Nufus, JB Jasin, iNews melaporkan. Sebuah mobil hangus terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Jawa Barat. Ratusan pencari kerja berunjuk rasa di kantor pengelola kawasan MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebuah mobil terbakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bandung, Jawa Barat. Saat api membesar, percikan apinya sempat menyambar sebuah mobil angkutan kota yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kantor pengelola kawasan MM 2100 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Para pendemo menuntut pihak pengelola kawasan industri menyalurkan tenaga kerja dari warga lokal. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahid Hasibuan divonis 10 tahun penjara. Alwi terbukti bersalah melakukan korupsi APD COVID-19 yang merugikan negara sebesar 24 miliar rupiah. Selain menjatuhkan vonis, hakim juga menghukum Alwi agar membayar denda sebesar 400 juta rupiah serta uang pengganti sebesar 1,4 miliar rupiah. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Sijambi, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari lokasi disita hampir 1 ton sisik terenggiling. Sisik terenggiling yang hendak dijual di media sosial merupakan hasil perburuan liar.